kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Wih, sombong. Bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong? Nah, ini bukan memanjakan coach Shin atau para pemain. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ya sekarang berkembang lebih baik ya, karena sekarang ada pemain keturunan. Itu bagus sih buat untuk sepak bola Indonesia. Ya semua tergantung pemainnya. Kalau dia mau bersaing, dia pasti bisa dapat tempat di tempat itu. Memang pure karena etos kerja kita aja. Kalau misalnya kita dimainkan, berarti kita di latihan emang kita serius. Dan kalau untuk pemain asing datang ke Indonesia ya bagus. Sinteyong menurut kamu seperti apa? Ibaratnya bapak kayak bapaknya Indonesia, anak-anak inilah. Jadi ya sahabat-sahabat, dalam hal ini ya, karena timnas Indonesia sebentar lagi akan bertandang ke Jeddah, dan tentunya persiapan yang dilakukan oleh Coach Sinteyong bersama segenap jajaran pelatih di sini terus meningkatkan dari performa dan stamina dan juga mental dari para pemain. Kompetisi Liga 1 misalnya, atau kompetisi di bawahnya Liga 2 atau Liga 3 belum ideal. Itu PR bersama, atau lebih tepatnya PR-nya federasi lah, urusan sepak bola. Cuma seburuk-buruknya kompetisi itu adalah rahim buat tim nasional. Di sanalah kita harus ambil. Artinya pasti ada potensi, pasti ada kualitas di sana. Hanya mau nggak jeli gitu kan. Maka kita harus dorong itu. Sebetulnya yang dikhawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harapan. Bukan membunuh kompetisi, bukan membunuh harapan. Harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Nah itu konteksnya nanti football development. Ini maka harus Bung dikasih Toya. jalannya. Bung Toya, coba lihat hari ini. Ya. Kita nggak lagi target ASEAN. Kita udah main Asia. Ada kebanggaan di seluruh bangsa kita. Tapi ambil. Ke Toel. Ya. Ya ini Toel kan agak menarik, selalu antara lain membahas sekarang lebih banyak naturalisasi Sinteyong. Tapi kan sebetulnya bicara naturalisasi, nature ya dari federasi kita, kenapa nggak misalnya agak ngotot juga bicara bahwa ini lahir dari sebuah federasi gitu ya, yang pemilihan misalnya tokoh-tokohnya atau exco-nya pakai uang misalnya. Nah kan artinya bagaimana caranya Anda memberantas mafia pertandingan dan lain sebagainya kalau Anda untuk menjadi aja pakai uang misalnya. Saya ngomong naturalisasi, mengkritisi Sinteyong disebut mafia bola loh. Oh, iya. Berarti saya mafianya dong. Iya. Buktikan lah ya. Enggak maksud saya ini kan sampai satu ada tuduhan kesatuan kesalahan lah ya ya. Bang, sejauh Iya, ada iya, iya. Naturalisasi pemain. Jadi ada bahayanya naturalisasi juga. yang sekarang bukan soal sepak bolanya, tetapi pembelahan di publik. Jadi Ada bahayanya naturalisasi naturalisasi juga. yang sekarang bukan soal sepak bolanya, tetapi pembelahan di publik. Itu yang bahaya. Enggak, ini naturalisasi bola juga yang mau pembelahan. saya bicarakan. Naturalisasi pemain pada level akselerasi. Ya. Dan kemudian naturalisasi orang-orang yang mungkin nggak layak masuk di situ, tapi karena uang bisa masuk di situ. Bisa gitu nggak? Naturalisasi? Iya. Ya nggak mungkin, nggak harus, nggak boleh dong kayak begitu. Nah, naturalisasi dalam tanda petik untuk para pengurusnya. Gitu. Nah, PSSI bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong? Dimanjakan. Ya, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Ini bukan seolah-olah Coach Sinteyong selalu dimanjakan, bukan seolah-olah yang selalu diberikan sesuatu yang diinginkan, tetapi ini tentang support yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Sinteyong di timnas senior ini, di mana timnas Indonesia sekarang harapannya adalah bisa lolos ke Piala Dunia seperti yang sudah dinyatakan oleh Pak Erick Thohir dalam video terbarunya dalam channel YouTube-nya ini. Seperti ini ya. Nah, ini bukan memanjakan coach Shin atau para pemain. Kita semua punya mimpi yang sama. Kita usahakan untuk Piala Dunia kita bisa maksimal. Dalam membangun tim nasional Indonesia itu kita perlu pembiayaan. Dan tidak mungkin bergantung kepada pendanaan hanya pemerintah. Kemarin alhamdulillah pemerintah sudah kasih bantuan 120 miliar untuk persiapan training camp jangka panjang tim nasional U17, U20, putri, senior dan lain-lain. Tetapi kami tentu di PSSI juga tidak menutup mata kalau memang ada banyak pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar lagi. Hari ini ada Bank Mandiri karena sesuai dengan komitmen bahwa komitmen daripada PSSI ini
juga tidak bergantung kepada pendanaan pemerintah saja, tetapi pihak swasta juga terlibat. Kita tahu beberapa struktur pembiayaan itu tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini bukan memanjakan coach atau para pemain, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik-sebaik mungkin. Dan ini bukan kemewahan ya, cuman ini bagian kita memaksimalkan performance kita. Karena kan kita semua punya mimpi yang sama, kita usahakan untuk Piala Dunia kita bisa maksimal. Oke ya, jadi apa yang dinyatakan oleh beliau barusan Pak Erick Thohir ini bukan sebuah apa yang namanya itu, bukan terlalu memanjakan dari kepemimpinan dari pelatih kepala Coach Sintayong, tetapi ini lebih tepatnya kepada mensuplai, menyupport bagaimana timnas senior yang saat ini bisa tampil ke Piala Dunia dengan amunisi-amunisi dan sumbangsi kemewahan-kemewahan yang ada, sehingga dengan usaha-usaha yang fantastis, usaha-usaha yang luar biasa dari Pak Erick Thohir kepada timnas Indonesia ini sangat luar biasa, sehingga mendapatkan dana yang sangat besar. Dana itu digunakan untuk persiapan bagaimana kebutuhan dari pemain dan juga para pelatih. Tentunya berbicara dari keperluan-keperluan ini, tentunya banyak yang dibutuhkan. Yang tahu, siapa yang tahu adalah pelatih. Bagaimana membuat sebuah tim. Jadi berbeda dengan yang katanya itu dikatakan bahwa itu membangun sepak bola soal Indonesia itu dari bawah, dasar dan segala macam. Tentunya dari kritikan-kritikan yang sangat tajam itu yang dilontarkan oleh Bung Toel dan cawe-cawenya itu tidak mendasar dan tidak sesuai. Kualitas Sinteyong, kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya tuh, emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? makanya Kan dia enggak. dituntut. Yang menggantikan. Ya. Nah, kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Dan kita langsung ya, ini ada video yang juga sangat menarik dari Dimas Derajat yang sangat luar biasa bagaimana sebuah kepemimpinan dari era Coach Sintayong dalam memimpin dari anak-anak dari timnas senior ini. Jadi ini merupakan sebuah sindiran keras dan juga sekakman dari apa yang dinyatakan oleh cawe-cawe ataupun sekedar omon-omon atau segala macam itu. Mari kita simak bersama komentar dari Dimas Derajat dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ya sekarang berkembang lebih baik ya, karena sekarang ada pemain keturunan, ada pemain lokal yang di luar negeri, kayak Asnawi, Arhan gitu. Bagus sih buat untuk sepak bola Indonesia. Nah, tapi kan di kompetisi sepak bola Indonesia sekarang kan kita diinvasi dengan datangnya pemain-pemain asing ke Indonesia yang kemudian untuk khusus ya karena Dimas Derajat ini striker, posisi striker ini jadi kesempatan pemain lokal itu menjadi berkurang. Apa itu benar? Ya semua tergantung pemainnya. Kalau dia mau bersaing, dia pasti bisa dapat tempat di tempat itu. Kalau dia cuman hanya untuk digaji aja ya susah kan gitu. Artinya ini bagian dari persaingan ya, bukan kemudian kita merasa wah kita nih disingkirkan, bukan ya Dimas? Bukan. Itu memang pure karena etos kerja kita aja. Kalau misalnya kita dimainkan berarti kita di latihan emang kita serius gitu. Dimas kan salah satu pemain yang menjadi andalan atau mendapatkan kepercayaan di posisi lini depan ya. Banyak memang di klub-klub Liga 1 yang memberikan kepercayaan kepada pemain lokal. Kalau yang sekarang kita lihat misalnya di Persis Solo ada ada Ramadan Sananta yang juga mendapatkan kesempatan, tapi rata-rata kemudian memainkan pemain asing yang akhirnya striker-striker Indonesia atau striker-striker lokal itu main agak samping sebagai sayap. Itu peran itu Dimas Derajat lakukan juga nggak? Ya dulu pernah sama waktu zamannya si Ciro waktu di Persikabo ya. Sama strikernya tuh Alexander Rakik. Waktu itu saya di wing kanan, Ciro di wing kiri. Jadi kita tuh posisinya tiga-tiganya saling rolling aja. Main bola kan aslinya nggak terpatok satu posisi. Betul. Jadi kita rolling aja. Jadi yang cetak gol bukan hanya Ciro, bukan hanya saya, bisa
Alexander Hakim. Kita bisa gantian gitu. Kalau sekarang kan ada istilah false nine ya. Iya. Nah, sekarang dengan banyaknya pemain-pemain striker asing di Indonesia, apakah ini kemudian menutup peluang striker-striker lokal untuk kemudian mengambil banyak jam terbang di sana? Ya mungkin kalau untuk pemain asing datang ke Indonesia ya bagus, karena di Indonesia kalau misalnya ada datang kan kita bisa belajar sama dia, kita bisa ngobrol sama dia gimana kasih ilmu ke pemain junior di Indonesia kan. Apalagi kalau misalnya ada pemain senior timnas di situ ada pemain asing, misalnya cadangannya ada pemain junior, kan kita bisa bagi ilmu gitu ke mereka. Zaman kamu justru lebih tajam di striker di tim nasional dibanding di klub. Apa sedikit membedakan itu? Ya mungkin supportnya ya mungkin beda ya, karena di timnas senior kan semua orang lebih tahu main bolanya lebih bagus lah, kayak pemahaman sepak bolanya lebih bagus. Jadi mereka kasih umpan ke saya itu enak, jadi saya bisa main bola ini. Jadi saya tinggal ini kesini kipernya syuting gol kayak gitu-gitu. Nah, kamu kan juga pernah mengalami pasang surut ya, lagi bagus-bagusnya tiba-tiba turun, kemudian bagus lagi turun lagi. Apa itu penyebabnya, Dimas? Seperti itu. Ya kurang konsisten sih mungkin. Apa karena beda pelatih kemudian beda gaya sehingga kemudian agak sulit mengikuti, atau biasa kan karakter pemain ini seperti ini tapi pelatihnya minta seperti ini sehingga kemudian butuh adaptasi seperti itu? Enggak sih, mungkin ini kayak temannya juga kan setiap tahun di Indonesia kan mesti ganti, jadi harus ganti lagi cara mainnya, kita pelajarin lagi. Itu jadi yang nggak bisa langsung klop gitu nggak bisa, jadi masih belajar lagi, ngomong dulu gini-gini masih gitu. Dulu kan waktu zaman pelatihnya Luis Mia kan, Luis Mia yang jadi langganan timnas angkatan U19 2013 adalah Evan Dimas. Ya kan, Evan Dimas. Kemudian setelah eranya Sintayong, justru kamu yang menjadi pilihan sekarang sisa dari U19. Sintayong menurut kamu seperti apa? Sosok pelatih seperti apa? Wah, ya sangat bagus. Baik dia, maksudnya dia sama saya ibaratnya kayak bapaknya Indonesia anak-anak inilah. Soalnya dia mengajarin semua sih, dari kita pola hidup, terus kita main bola yang benar. Kita kasih analisis yang baik, gimana cara musuhnya menghadapinya, pakai teknik kayak gini, semua diajarin detail sekali sama Coach Sintayong itu. Pernah nggak kamu dimarahin habis-habisan sama Sintayong? Semua pasti dimarahin kalau sama Coach Sin. Nggak ada, semua dia bilang saya nggak mau pemain Indonesia ini saya puji-puji. Soalnya gampang gampang puas itu, gampang cepat puas itu. Besar kepala. Jadinya dia nggak pernah itu. Betul. Dia setiap hari itu mesti marah-marah terus dia. Kayak gitu. Mungkin sejauh ini apa yang kamu lihat dari kelebihan timnas di bawah Sintayong saat ini? Ya sekarang fisiknya lebih bagus ya, kekar sekarang anak-anak. Jadi ya nggak kurus-kurus kayak dulu. Sekarang makan diperhatikan. Emang dari dulu diperhatikan, tapi sekarang tuh gymnya latihan tuh bisa 3 kali gitu. Misalnya pagi itu kita core training, core training siang, habis itu sore latihan di lapangan, malam itu bisa skipping anak-anak itu bisa latihan core gitu. Banyak latihan, makanya jadi sekarang badannya besar-besar anak-anak. Betul. Artinya kan di lini depan saingannya Dimas Derajat, Sananta, Rafael sama Dendi. Nah, sekarang kamu kan di lini depan saingannya Dimas Derajat, Sananta, Rafael Stri, Caraka. Nah, di antara apa kelebihan dari kawan-kawan kamu ini? Saya nggak tanya kelebihannya menurut kamu. Sananta kelebihannya apa? Sananta kuat ya. Headingnya bagus, shootingnya kencang. Kalau Rafael dribblingnya bagus, sama 1-2 bagus. Oke. Penempatannya bagus. Oke. Walaupun masih muda ya. Oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup tentang bagaimana sebuah komentar dan juga kritikan yang begitu tajam kepada tubuh timnas Indonesia dan juga kepada PSSI yang dilontarkan oleh Bung Towel yang begitu tajam. Meskipun beberapa kritikannya itu lebih tertuju kepada Coach Sintayong, ternyata kalau kita menilai, kalau kita timbal balikan, ternyata ini tidak objektif tentang kritikannya. Berbeda ketika yang dikatakan oleh Ghazali, kemudian yang
yang secara tidak langsung ditanggapi oleh Dimas Derajat sebagai seorang pemain, yaitu pemain yang memang menjalankan strategi dari seorang pelatih, lebih tepatnya yaitu Coach Sintayong. Ini sangat jelas sekali ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement dari bagaimana yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir kepada para pemain untuk menuju Piala Dunia 2026 nanti. Dan jangan lupa ya, tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini, di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, bersama saya, salam olahraga.